Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam memulia dan salam harmoni. Nah, baik, pada kesempatan kali ini saya dari kelompok 8 akan mempresentasikan dengan materi kontribusi manajemen pengetahuan dalam teknologi kinerja. Nah, langsung saja. Jadi pada kesempatan kali ini izinkan saya perkenalan terlebih dahulu. Saya Eko Makaridin Saputra dengan rekan saya Putri Syaulani Putri, dan rekan saya lagi satu adalah Stefano Bago. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam materi pembahasan. Ada dua materi pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu adalah konsep dasar manajemen pengetahuan, dan yang kedua adalah kontribusi manajemen pengetahuan dalam teknologi kinerja. Nah, langsung saja dalam pembahasan konsep dasar manajemen pengetahuan, yang dimana konsep dasar manajemen pengetahuan itu sebagai sumber daya di dalam organisasi atau perusahaan. Nah, pengetahuan ini merupakan sumber daya yang mampu meningkatkan kinerja individu jika dikelola dan dimanfaatkan dengan baik. Nah, pengetahuan menjadi lebih penting bagi organisasi, bahkan jika dibandingkan dengan sumber daya finansial atau aset lain yang ada di perusahaan. Nah, manajemen pengetahuan berarti menciptakan, membagikan, menggunakan, dan mengelola suatu pengetahuan dan informasi dari sumber daya manusia dalam sebuah organisasi. Terdapat dua tipe pengetahuan dalam diri manusia, yaitu pengetahuan tacit atau tacit knowledge, dan juga explicit knowledge atau pengetahuan eksplisit. Nah, tacit knowledge ini adalah pengetahuan tentang cara yang ada dalam bentuk manusia, dan pengetahuan eksplisit ini adalah pengetahuan tacit yang telah didokumentasikan dan diartikulasikan dalam bahasa formal sehingga mudah dipindahkan kepada antara manusia. Contohnya itu adalah pengetahuan tacit itu contohnya seperti pemikiran yang dimiliki seorang profesor di perguruan tinggi, dan yang kedua itu pengetahuan eksplisit itu antara lain adalah sebuah karya tulis yang ditulis oleh seorang profesor. Ada dua orang ahli membuat suatu model interaksi antara tacit dan explicit knowledge untuk penciptaan pengetahuan di perusahaan, yang mereka sebut dengan proses konversi pengetahuan atau mengubah pengetahuan tersembunyi menjadi pengetahuan nyata. Nah, proses konversi pengetahuan tersebut digambarkan berupa siklus yang disebut knowledge spiral, meliputi proses sosialisasi, eksternalisasi, kombinasi, dan juga internalisasi, di mana pengertian dari hal empat tersebut. Yang sosialisasi itu adalah berbagi pengalaman antara individu dalam suatu organisasi. Lalu eksternalisasi itu diskusi yang memicu adanya keterbukaan di antara SDM yang hasilnya dapat berupa catatan mengenai pembahasan yang tercipta, analogi konsep, model, hipotesis, dan juga refleksi. Lalu kombinasi antara explicit knowledge yang telah dimiliki explicit knowledge yang lebih baru dalam proses pengetahuan kombinasi dapat berupa kurikulum, program pelatihan, buku ajar maupun modul. Lalu internalisasi itu adalah proses internalisasi serangkaian proses konversi pengetahuan dari sosialisasi, internalisasi, dan kombinasi sehingga menghasilkan pengetahuan yang konkret dan mudah dipahami. Nah, itulah pembahasan materi dari konsep dasar pengetahuan dari manajemen pengetahuan. Nah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Kontribusi manajemen pengetahuan dalam teknologi kinerja. Nah, manajemen pengetahuan adalah suatu proses penciptaan pengetahuan, mengkonversikan tacit knowledge yang memiliki SDM master performance menjadi pengetahuan eksplisit yang nyata, agar mudah dipelajari dan diakses kembali oleh SDM lain kapanpun, yang bertujuan meningkatkan kinerja SDM di suatu organisasi atau perusahaan. Dalam proses teknologi kinerja, adanya implementasi intervensi yang diharapkan mampu meningkatkan kualitas kinerja SDM. Terdapat persamaan dan perbedaan yang penting antara perspektif manajemen pengetahuan dan teknologi kinerja menurut Swain M. Thomas. Teknologi kinerja memiliki tradisi desain sosial yang kuat, sedangkan desain manajemen pengetahuan bersifat baru dan lebih sosial teknis.
atau pendekatan di mana desain kerja teknologi di tempat kerja. Implementasi manajemen pengetahuan besar pengaruhnya bagi peningkatan kinerja manusia. Sehingga pelaksanaan teknologi kinerja pun dapat berlangsung lebih efektif jika ada campur tangan manajemen pengetahuan yang benar. Agar pengimplementasiannya selaras terhadap teknologi kinerja, perlunya upaya disebut strategi pembelajaran seperti pengamatan, diskusi, pemanfaatan media, pembelajaran untuk mempermudah dalam penyampaian informasi atau pengetahuan yang dimiliki individu yang potensial atau disebut master performer. Misalnya, forum diskusi seperti kegiatan coaching, sharing knowledge, atau mentoring yang dilakukan oleh seorang master performer kepada karyawan lainnya yang merupakan sebagai salah satu bentuk kontribusi manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kinerja SDM di perusahaan tersebut. Baik, di sini saya akan melakukan materi oleh rekan saya, yaitu mengenai forum diskusi seperti coaching, sharing knowledge, dan mentoring yang dilakukan oleh seorang master performer kepada karyawan lainnya yang merupakan sebagai salah satu bentuk kontribusi manajemen pengetahuan dalam meningkatkan kinerja di SDM perusahaan tersebut. Mengimplementasikan manajemen pengetahuan berarti suatu organisasi atau perusahaan mampu melakukan berbagai strategi untuk mengkonversikan pengetahuan yang tersembunyi menjadi pengetahuan yang nyata. Menurut Margaret pada tahun 1994 mengungkapkan 10 strategi manajemen pengetahuan. Yang pertama, buat harapan bahwa setiap orang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan mentransfer pengetahuan. Yang kedua, secara sistematis menangkap pengetahuan yang relevan di luar organisasi. Yang ketiga, mengorganisir kegiatan belajar dalam organisasi untuk saling bertukar pikiran atau pengetahuan. Yang keempat, mengembangkan cara berpikir dan belajar yang kreatif dan generatif. Yang kelima, mendorong dan memberikan penghargaan atas inovasi yang ditemukan. Yang keenam, melatih staf dalam mengelola pengetahuan. Yang ketujuh, dorongan penggabungan tim dan rotasi pekerjaan dalam memaksimalkan proses transfer pengetahuan. Yang kedelapan, mengembangkan dasar pengetahuan di sekitar nilai-nilai dan kebutuhan pembelajaran organisasi. Yang kesembilan, membuat aturan untuk mengumpulkan dan menyiapkan pengetahuan. Yang kesepuluh, pemindahan pengetahuan dari kelas ke pekerjaan. Dilihat dari strategi manajemen pengetahuan, nampaknya masih perlu metode dalam melaksanakan manajemen pengetahuan di organisasi. Menurut Margaret pada tahun 1996 mengungkapkan penciptaan pengetahuan dalam 4 subsistem pengetahuan, yakni yang pertama perolehan, yaitu organisasi memperoleh pengetahuan sumber eksternal dan internal. Yang kedua, kreasi, yaitu kreasi pada pengetahuan bersifat generatif. Lalu yang ketiga, penyimpanan adalah untuk menyimpan pengetahuan pada organisasi harus menemukan apa yang penting untuk dipertahankan dan kemudian bagaimana cara terbaik untuk mempertahankannya. Lalu yang keempat, pemindahan dan pemanfaatan pengetahuan, yakni pemindahan dan pemanfaatan pengetahuan melibatkan pergerakan informasi dan pengetahuan secara mekanis, elektronik, dan interpersonal. Kemampuan dan kompetensi dinilai sebagai aset intelektual yang dimiliki individu dalam organisasi. Kemudian, intervensi dan manajemen pengetahuan mendukung meningkatkan kinerja SDM yang akan berpengaruh di organisasi. Thomas M. Scranton dan kawan-kawan membuat tabel kontribusi manajemen pengetahuan terhadap teknologi kinerja yang dibagi atas proses inti, yakni analisis kerja atau performance analysis dan interaksi solusi atau solution integration.
Baik, sekian materi yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf jika terdapat salah kata. Saya tutup dengan Pramasanti Om Santi Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, nama budaya, dan salam harmoni.